Oke, kembali channel Marangelo dan sekarang kita akan bahas mengenai Satria Dewa Gatotkaca yang bisa dibilang ini adalah trailer super Indonesia yang menurut gua tuh wow banget, Pak. Dan jujur aja, awalnya gua tuh udah berpikir bahwa Satria Dewa Gatotkaca ini CGI-nya apa sih segala macam. Tapi setelah gua udah melihat trailer ini, oh my god, sebab gua makin berekspektasi tinggi mengenai film ini karena gua udah melihat CGI-nya udah mulai bisa mengitarai film-film sekelas Marvel dan juga DC, Pak ya. So, kita akan bahas mengenai Satria Dewa Gatotkaca mulai dari sinematografinya, CGI hingga sampai penokohan wayangnya akan hadir di film Satria Dewa Gatotkaca ini, Pak ya. Oke, sebelum kita ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe karena kalau kalian telah subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Oke, kita akan bahas mengenai Satria Dewa Gatotkaca. Oke, setelah gua udah melihat trailernya, jujur aja gua sangat-sangat kaget, Pak. Ternyata Indonesia bisa membuat trailer yang sebagus ini, Pak. Dan dari segi sinematografinya, angle kameranya, color grading, hingga sampai penokohan semua aktor aktrisnya, semuanya bagus banget. Dan gue udah perhatikan dari segi dialognya aja itu udah mulai memakai bahasa Indonesia yang sehari-hari. Karena seperti kalian tahu bahwa gue udah menonton film Gundala, gue udah menonton film Wiro Sableng, bahkan sampai ke film superhero Indonesia memengaruhi adegan action. Gue udah melihat semuanya dan ternyata mereka tuh kebanyakan tuh memakai bahasa yang baku. Nah, gue suka dengan Satria Dewa Gatotkaca yang mereka tuh udah memperlihatkan bahasa-bahasa keseharian orang-orang Indonesia yang mereka pakai bahasa-bahasa lokal Jakarta, ya lu gue gitu, Pak ya. Dan di sini kita bisa melihat ternyata di film Satria Dewa Gatotkaca ini akan memperkenalkan seorang pemuda yang bernama Yuda dari keturunan Pandawa. Dan keturunan Pandawa ini mereka berusaha untuk menyingkirkan para keturunan Kurawa karena di masa lalu para Pandawa dan Kurawa ini mereka tuh ada sebuah pertarungan besar di era Gatotkaca pada ribuan tahun yang lalu. Dan di masa era sekarang ini para keturunan Kurawa akhirnya mereka bersumpah untuk mengalahkan para keturunan Pandawa yang sudah menikmati masa kejayaannya. Karena di masa lalu nenek moyang mereka di bangsa Kurawa ini mereka udah berhasil dikalahkan oleh Pandawa, sehingga di masa sekarang ini Kurawa akhirnya membalaskan dendamnya untuk menghabisi semua keturunan Pandawa di sini, Pak. Jadi kita bisa udah dapat blueprintnya di mana kita bisa melihat Pandawa versus Kurawa dalam Satria Dewa Gatotkaca ini, Pak ya. Dan gua harus akui untuk Satria Dewa Gatotkaca ini mereka udah setengah tokusatsu, Pak ya. Nah, kok bisa? Dimana kita bisa melihat ada sebuah alat yang bisa dibilang itu kayak totemnya mereka, ya, itu membuat mereka menjadi sosok Satria Dewa Gatotkaca. Nah, gua pikir awalnya kostum ini hanya dibuat ya kostum handmade biasa, Pak ya, kayak kostum ala Captain Marvel, kostum ala Captain America seperti itu, Pak ya. Dan gua pikir seperti itu, tapi ternyata di konsep Satria Dewa Gatotkaca ini mereka mengkonsep kostum ini dengan cara perubahan, yaitu dengan Henshin fashion, dimana kita bisa melihat transformasi mereka dari awal itu kostumnya seperti perubahan Kamen Rider, Pak ya. Jadi gue bisa melihat ini mereka tuh setengah tokusatsu. Nah, dimana mereka bisa berubahnya awal manusia biasa menjadi superhero. Mulus banget, Pak, CGI dari awal manusia terus animasinya mulai bergerak dari setengah badan sampai ke full suit, itu bagus banget. Dan gue juga suka kostum desainnya Gatotkaca yang bisa dibilang ini merupakan kostum yang sangat-sangat bagus banget, Pak. Dari mulai armor pundaknya, armor badannya, sampai ke bagian helmnya, sampai ke bagian kaki dan sampai pergelangan tangannya, itu semuanya bagus banget, Pak. Sumpah, gue merasa gue bisa melihat film-film ini kayak sekelas Marvel DC lagi, Pak ya. Setelah gue udah melihat Gundala yang segitu epicnya, setelah gue melihat Satria Dewa Gatotkaca ini, gua udah excited banget, Pak. Dan terutama gue suka adegan ketika si Satria Dewa Gatotkaca ini ketika mereka tuh terbang. Nah, ketika si Yuda ini udah menjadi Satria Dewa Gatotkaca, ketika dia terbang itu mulai wah anjir bagus banget, Pak. Sumpah, dari angin-anginnya, efek anginnya, bahkan sampai ketika dia itu mendarat, ini mereka mengambil inspirasi banget dari Man of Steel. Ketika kita udah tahu ya bahwa di final battle-nya kita bisa melihat Superman versus General Zod. Dan dengan gua melihat adegan Satria Dewa Gatotkaca bisa dibilang itu udah menerapkan action, dan mereka tuh melibatkan para dewa-dewa, yang dimana para dewa-dewa yang dimasukkan sini adalah para nenek moyang dari Gatotkaca. Dan gue bisa bilang mereka tuh oh my god bagus banget, Pak. Dari mendaratnya bagaimana, efek apinya, efek ledakannya, bahkan sampai color gradingnya itu bagus banget, Pak. Sumpah bagus, gila. Dan inti permasalahannya udah jelas, dimana kita bisa melihat bahwa Kurawa lah yang akan menyerang para keturunan Pandawa, sehingga mereka tuh akan membangkitkan masa kejayaan Kurawa yang mereka tidak bisa lakukan di
masa lalu Pak ya. Jadi kita udah tahu blueprint seperti apa. Jadi gue bisa melihat konsep film Satria Dewa Gatot Kaca ini, mereka bisa memperkenalkan era film superhero yang saat ini kepada para penonton awam. Karena jujur aja ya, gue nggak baca komiknya Satria Dewa Gatot Kaca dan gue nggak tahu apakah ini ada komiknya atau enggak. Tapi kalau gue lihat-lihat kayaknya mereka tuh langsung gercep untuk membuat film origins ya. Jadi bisa dibilang kayak ini nggak akan ada di komik ya, dan mereka langsung gercep di film live actionnya langsung Pak ya. So ini gue sangat excited banget Pak, sumpah. Dan semua pemainnya, Rizky Nasar sampai ke berbagai macam aktor-aktor lain yang lainnya itu bagus banget Pak, sumpah. Dan gue actingnya bisa melihat ketika mereka itu akan membongkar sebuah rahasia yang ternyata mereka itu adalah keturunan Pandawa. Itu se-epic banget Pak, sumpah. Wah gila. Gue sangat excited banget. Dan juga katanya dari Hanung Bramantyo sebagai sutradara dari Satria Dewa Gatot Kaca ini, dia kabarnya akan membuat berbagai macam film-film untuk Satria Dewa Universe Pak. Jadi kabarnya mereka tuh akan membuat film Satria Dewa Arjuna dan berbagai macam Satria Dewa yang lainnya Pak ya. So gua sangat excited banget ketika kita Indonesia ini selain Pemilangi Cinematic Universe, kita juga ada Satria Dewa Universe Pak. Jadi kita udah ada 2 studio produksi untuk menggarap film superhero Indonesia Pak ya. Jadi seperti itu. Jadi ibarat kata Indonesia udah punya Marvel DC-nya sendiri Pak ya, seperti itu. Oke, Indonesia udah mulai effort banget dan juga gua melihat CGI-nya nggak murahan. Mohon maaf nih, gua kalau Indonesia, gua biasanya kalau untuk beli CGI Indonesia, mohon maaf semuanya murahan Pak. Tapi di sini untuk CGI-nya udah mulai sekelas DC Marvel banget Pak. Sumpah mohon maaf, bagus banget, gila. Dan segi polesnya dan segi asap-asapnya, bahkan ada beberapa adegan bisa dibantu epic banget di mana Satria Dewa Gatot Kaca ini transformasi sampai dia tuh mendarat di sebuah tanah. Itu letakannya sumpah bagus banget, gila. Gua sangat menunggu banget ketika film ini akan tayang pada tanggal 9 Juni tahun 2022. Jujur aja ya, gua nggak terlalu ngikutin Satria Dewa Gatot Kaca dan gua nggak terlalu mengikuti universe seperti apa yang akan dibangun oleh Hanung Bramantyo seperti apa. Nanti mungkin kedepannya mungkin gua akan mengajak Jagoan Kancil ya untuk membahas Satria Dewa Gatot Kaca karena dia lebih tahu ya. Karena gua tuh dapat informasi semua dari origin Satria Dewa Gatot Kaca sampai ke perlawanan Pandawa Kurawa dan berbagai macam konfliknya. Itu semua gua dapat dari Jagoan Kancil. Mungkin gua akan undang si Jagoan Kancil untuk podcast mengenai Satria Dewa Gatot Kaca ini Pak ya. So Indonesia udah dapat saingan nih. Oke, dan jujur aja ya, gue sebagai fans superhero, gue sangat suka. Karena apa? Karena Indonesia sudah mulai merubah market. Yang awalnya Indonesia tuh hanya punya film-film horor, film-film cerita yang gak jelas. Sekarang mereka sudah mempunyai film superhero yang bisa dibilang udah budget tinggi banget Pak. Dan gue suka dengan Satria Dewa Gatot Kaca ini ketika mereka memperlihatkan CGI, kostum, set tempat, bahkan dari aktor-aktrisnya yang melibatkan Bang Yayan Ruhian sampai Bang Cecep Arifin. Gue bisa melihat mereka udah mulai serius untuk menggarap universe-nya Satria Dewa ini dibandingkan gue nonton Asia Pen. Mohon maaf nih. Gue bukan gimana ya, tapi gue bisa melihat ini lebih serius dan gue yakin Asia Pen itu akan membuat universe-nya sendiri juga Pak ya. Tapi nanti dulu mungkin kita akan bahas Asia Pen di video berikutnya ya. So di Satria Dewa Gatot Kaca ini gue sangat acuh jempol kepada para tim kreatifnya, kepada para tim CGI-nya, bahkan sampai pembuat kostumnya. Karena dikabarkan gue dapat info dari lihat di grup yang mengatakan bahwa ternyata kostum desainer dari Satria Dewa Gatot Kaca ini adalah orang yang pernah mendesain kostum di MCU dan juga DCU Pak ya. So gue sangat excited banget sumpah. Dan gue mau lihat sih storynya seperti apa, konfliknya bagaimana. Itu adalah inti cerita yang bisa dibilang oke, mantap banget. Gue udah dapat gambarannya dan gue gak bener-bener buta untuk mengikuti Satria Dewa Universe ini Pak ya. Dan untuk semua aktor-aktornya, gue paling suka dengan Satria Dewa Arjuna karena kita bisa melihat Arjuna yang di belakang sini. Oh my god, dari rambutnya saja dan juga segi busur panahnya ya Pak ya, itu semua sekuensinya itu bagus banget Pak. Sumpah dari rambutnya aja udah kelihatan bahwa ini adalah Arjuna. Karena gue dapet referensi Arjuna itu dari Mahabharata yang pernah tayang di Antv, yaitu adalah series India Pak ya. Oh my god, oke. Wah anjir, gue sangat excited banget Pak. Dan gue mau bahas mengenai kostumnya Pak. Oke, untuk kostum Gatot Kaca ini kita bisa melihat armornya itu udah mulai epic banget. Dimana ini gue sangat excited ketika gue melihat helmnya. Nah, kalian tahu kalian bahwa Gatot Kaca di era superhero itu di zaman dulu itu adalah orang yang sangat berotot dan juga sangat OP dan punya ciri khas kumis yang tebal Pak ya. Dan di sini kita bisa melihat helmnya aja tuh udah ada kumisnya dan ini bagus banget Pak. Dan gue kayak melihat Gatot Kaca itu
ada di dunia nyata sekarang Pak ya. Wah, anjir, gila. Nah, buat yang ngomong bahwa lambangnya Gatot Kaca itu adalah lambangnya si Captain Marvel, mohon maaf ya buat kalian para fanboy MCU toxic ya. Gua sih ngomong itu bukan lambang Captain Marvel, karena bisa dibilang Gatot Kaca dari dulu itu lambangnya memang seperti itu ya. Ya, buat kalian yang ngomong, "Oh, Bang, itu adalah Captain Marvel, Pak. Itu plagiat." Bodoh amat. Untuk Gatot Kaca dari dulu memang seperti itu lambangnya, bro. Waduh. Gua ngakak ya, itulah. Ini buat kalian para fans MCU toxic yang ngomong bahwa ini adalah plagiat Captain Marvel. Berarti lo nggak ngerti sejarah Indonesia lo. Tapi di sini gue bisa akui bahwa ternyata sekarang para content creator di Indonesia itu mereka tuh dalam segi pembuatan film superhero aja mereka sudah mengapresiasi apa yang udah dikerjakan oleh para kreator superhero Indonesia di masa lalu. Di masa lalu mereka untuk membuat series Gatot Kaca ini, dan sekarang di masa sekarang ini mereka sudah menggarap Gatot Kaca dalam versi live action dengan plus tokusatsu Pak ya, karena gue bisa melihat mereka berubah menjadi Gatot Kaca ini dengan cara pakai sebuah alat, pakai tools gitu Pak ya. Itu kreatif banget sumpah. Tapi kekurangannya detail ini ada juga yang gue menemukan ya Pak ya. Yang pertama, gue menemukan ada adegan di mana mereka berdialog itu kurang jelas dalam segi nada bicaranya, dalam segi intonasinya itu bertabrakan dengan background musik. Please, gue mau Indonesia ini ketika mereka akan merilis Satya Dewa Gatot Kaca ini ke bioskop, gue mau untuk filmnya itu pada saat mereka berdialog jangan sampai ini tenggelam ke background musiknya, karena lagi-lagi untuk background musik dan juga untuk dialognya ini harus setara dan jangan sampai bertabrakan dengan background musiknya Pak ya. Ini yang gua sampai soalkan kepada Indonesia itu mereka tuh selalu menerapkan dialog tapi ditabrak dengan background musik yang ketinggian sehingga kita sebagai para penonton ini kita tuh nggak jelas mereka tuh ngomong apa. So gua akan nunggu banget untuk film Satya Dewa Gatot Kaca ini akan tayang di 9 Juni tahun 2022. Oke, itu aja mengenai breakdown trailer Satya Dewa Gatot Kaca ini. Kalau kalian punya pendapat lain atau kalian punya informasi lain, tulis di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk tunggu gua buat video mendidik dan menghibur kalian semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woohoo!